Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Ya, yang pakai baju biru muda, garis-garis. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Nus. Ya, satu topik yang sangat menarik adalah berkorban. Ya. Nah, sebagai pengantar pada tahun 2007, yaitu saya masih berada di bangku SMP. Yaitu seorang guru yang honor selama 31 tahun sampai dia meninggal juga tidak jadi PNS. Itulah kalau mau dilihat dengan temanya adalah berkorban. Ya. Yang jadi pertanyaannya adalah untuk lebih spesifik lagi berkorban secara tenaga. Nah, untuk berkorban secara tenaga kalau kita telusuri ya enjoy saja. Tetapi yang lebih berkorban adalah orang sendiri. Yaitu dosen saya kok dia honor sampai 31 tahun tidak sampai untuk menjadi seorang PNS. Kita berbicara tentang berkorban, ya belum berkorban. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita berkorban kepada orang lain. Dan apakah sekedar untuk memperalatan kita saja? Lalu untuk menghindari hal itu, apa solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita korbankan itu kita tidak sedang digunakan untuk diperalat? Iya Mas Nos, yang giver yang hidupnya di bawah rata-rata tadi adalah giver yang dia hobinya memberi akhirnya diperalat oleh orang lain. Bagaimana supaya kita nggak diperalat? Naikkan kapasitas diri, naikkan kualitas diri. Karena kalau kita naikkan kualitas diri, kita juga bisa mulai sensitif. Ini kelihatannya nipu nih, ini kelihatannya memanfaatkan nih. Tapi kalau kapasitas kita pas-pasan, terus ya kita diperalat oleh orang yang punya kapasitas lebih tinggi dari kita. Maka kemudian kalau saran saya naikkan kapasitas, ya naikkan kapasitas diri dulu. Terus begitu kita naik kapasitas, orang kemudian mau nipu kita juga mikir-mikir. Ya, saya juga pernah ditipu dulu. Ya, dan yang nipu juga sahabat. Ya, makanya sekarang kalau saya bisnis agak hati-hati. Ya, nah sekarang oke, berarti saya harus meningkatkan kapasitas diri apa? Saya belajar ilmu bisnis supaya apa? Kalau ada orang nipu jadi tahu. Jadi sekarang saya jadi kalau dulu baca laporan keuangan saya nggak ngerti ini apa sih aktiva pasiva, debit kredit aku nggak ngerti. Ya. Sekarang saya tahu baca laporan keuangan perusahaan ini sehat atau tidak, ini nipu atau tidak saya tahu. Sehingga orang kalau mau nipu dia mikir-mikir, penipuan jarang lagi. Ya mungkin yang nipu kita naik kelas lagi, ya kita naik kapasitas diri lagi. Jadi kemudian kalau ada orang sudah berkorban tenaga kok hidupnya susah-susah, siapa tahu di kehidupan dia merasakan kebahagiaan, itu susah kan penilaian kita. Kita nggak tahu apakah dia itu happy atau tidak. Jangan-jangan kalau kemudian dia diangkat jadi PNS, malah hidupnya menderita, Allah ditangkap KPK. Kita kan nggak tahu. Ya, jangan kemudian mengukur orang lain dengan baju kita. Setiap orang punya pilihan dan kita harus menghormati pilihan itu. Kenapa? Saya punya guru juga di Bogor, kerjaannya berkorban, menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Punya anak 4. Anak yang pertama S3 di Malaysia beasiswa. Anak yang kedua S2 di Inggris beasiswa. Anak yang ketiga S2 di Jerman beasiswa. Dan anak yang terakhir S1 di Singapura beasiswa. Iya. Orangnya kelihatannya sederhana banget. Pakai mobil aja semua bunyi kecuali klakson. Pintunya bunyi, remnya bunyi, wipernya bunyi, begitu mau klakson nggak bunyi. Ya. Orang menganggap, ini kelihatannya orang gagal. Lo enggak punya anak 4, kuliahnya di luar negeri semua. Ya. Ya kan gitu. Betul. Pak Deddy, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Ya, terkadang keadilan Tuhan itu misteri. Ya. Kita nggak bisa mematok bahwa kalau sudah berbakti, berkorban, mesti berbalik dengan cara yang kita harapkan. Karena bisa jadi guru Anda itu dibalas Tuhan dengan cara beliau menjadi pahlawan keikhlasan. Keluarganya, teman-temannya termasuk kita yang mendengar kisah beliau terinspirasi. Oh, ada ya orang yang seikhlas itu walaupun tidak mendapatkan ganjaran materi atau jabatan, namun hingga akhir hayatnya tetap berbakti. Waktu kita tidak ikhlas, kita malu pada beliau. Jadi keadilan Tuhan bisa jadi terkadang seorang insan diposisikan untuk menjadi sarana pembelajaran keikhlasan bagi orang lain. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ya, memang topik yang sangat menarik sekali malam ini karena saya yakin berkorban tidak hanya membuat hidup penuh terisi, tapi juga membuat hidup itu berarti. Sebab dari sana Anda belajar mencintai dengan kesungguhan dan juga dengan ketulusan hati. Dan jangan lupa untuk menerapkan 3 pesan possible saya malam ini. Ikhlas, pantas, sukacita. Yang pertama ikhlas. Jangan memperhitungkan untung rugi ketika berkorban. Tapi ikhlaslah memberi tanpa mengharap kembali apa yang sudah Anda korbankan.
Yang kedua, pantas. Pantaskanlah sesuatu yang ingin Anda beri. Sebab ingat, manfaatnya juga akan kembali kepada diri Anda sendiri. Dan yang ketiga, sukacita. Berkorban dengan sukacita akan membawa kebahagiaan, kepuasan batin, dan juga makna tersendiri di hidup Anda. Terima kasih sekali lagi buat Pak Jamil Azaini. Sukses terus buat Pak Jamil. Tepuk tangan sekali lagi ya. Luar biasa. Terima kasih sudah berbagi di I'm Possible. Ya. Pak Deddy, seru banget ya. Malam ini kita ngomong tentang berkorban. Ternyata berkorban itu keren banget. Mungkin ada yang bisa disimpulkan dari perbincangan kita malam ini? Ya, settingan dasar jiwa kita itu adalah berkorban. Ya, bahkan tubuh kita, jiwa kita ini bisa tumbuh karena ada seseorang yang berkorban demi kita, yaitu ibu kita. Kalau kita sekarang ini tidak berkenan untuk berkorban demi orang lain, semacam kita mengingkari bahwa kita ini adalah hasil dari pengorbanan. Dan satu hal yang perlu saya tekankan ulang bahwa Tuhan itu maha kaya, maha punya segalanya. Tuhan sama sekali nggak butuh apapun dari kita. Bahkan harta kita pun miliknya, hati kita pun datang daripadanya. Dengan tahu begitu, kita jadi mengerti bahwa kalau kita berkorban bagi sesama, itu adalah cara Tuhan untuk meminjam kita semata-mata kepercayaan agar orang lain bisa merasakan Tuhan melalui hidup kita. Berkorban sama sekali tidak akan membuat kita menjadi miskin atau lemah. Justru berkorban itu menyucikan hati, dan berkorban materi menyucikan harta kita. Dengan berkorban hati, memberikan waktu, memberikan kesempatan, memberikan perhatian, kita bantu orang lain untuk turut merasa bahagia. I wish you all the best. Saya sangat percaya kita semua di sini adalah pemberi, penyalur kasih sayang bagi orang lain karena kita suka berkorban. Because I'm possible. Terima kasih Pak Deddy. Ya. Hidup ini hanya sementara, untuk itu perlu kearifan untuk menjalaninya. Kebiasaan menebar kasih dan pengertian, menjaga kesetiaan dan juga kesabaran. Dan tentu saja kerelaan untuk berkorban, agar kebahagiaan hidup bisa Anda rasakan. Ingatlah untuk berkorban dengan sebaik-baiknya, sebab ia membawa sukacita. Bila Anda ragu untuk berkorban, ingatlah bahwa kehidupan ini juga hasil pengorbanan. Pengorbanan ibu yang nyawanya menjadi taruhan, pengorbanan yang bekerja agar keluarga hidup dalam kesejahteraan. Dari itu, mari berkorban bersama dengan mendahulukan kepentingan sesama. Melakukan sesuatu yang baik bagi semua, menginspirasi setiap insan di Indonesia. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami di @I'm_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Saya Deddy Susanto. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I'm Possible.